wal iktifa'u dan dianggap cukup atau memadai bihi dengannya minal murtahini dari orang yang meminjam wa wakilihi ataupun wakilnya. Jadi andai kata mau pakai akad rohan, pinjaman dengan jaminan alias gadai gampangnya ya, maka barang yang digadaikan harus langsung diserahkan baik oleh orang yang meminjam ataupun wakil dari orang yang meminjam. Artinya nggak boleh barang gadai tadi berada di bawah penguasaan orang lain. Misalnya kalau barangnya ada di rumah orang lagi dipinjem, atau misalnya barangnya lagi disewa sama temennya, atau misalnya akad yang dilakukan dengan pihak bank ketika dia menggadai, maka nggak boleh ada akad baru lagi. Statusnya otomatis berarti terjadi dua akad. Nah itu termasuk juga riba. Wasyaqo dan kemudian merasa berat alaihim atas mereka al-muhasabatu pada saat perhitungan biha dengannya. Jadi zaman dulu baru berencana doang itu sudah dapat catatan dosa. Dia baru ngomong nih, dalam hatinya gitu asam ya, nanti malam saya mabok misalnya. Belum lakuin. Umat zaman dulu, umat sebelum Nabi Muhammad langsung dicatat dosa. Ketika dia melakukan, dia tambah dosa, berarti dia dapat dosa 2. Nah ini ketika turun ini ayat ya, tadi tuh lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum illa fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi mulai ditetapin sama Allah, ya udah kalau dia melakukan kebaikan dapat pahala, dia melakukan keburukan baru mendapatkan dosa. Jadi kalau rencana melakukan keburukan itu tidak diganjar dosa, tapi rencana atau azam melakukan kebaikan itu tetap diganjar pahala. Ini enaknya ya. Kita lanjutkan kembali, masih surah Al-Baqarah ayat selanjutnya 283. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Wa in kuntum, dan jika adanya kalian itu ala safarin, atas perjalanan, ay musafirina, maksudnya dalam keadaan musafir ya, orang-orang yang berada dalam perjalanan. Watadayantum, lalu berhutang piutang kalian, walam tajidu, namun tidak mendapatkan katiban akan penulis, farihanun, maka adakanlah jaminan atau gadai. Nah, ini menyambung pembahasan sebelumnya tentang kesunahan untuk mencatat dalam hutang piutang ya Bapak Ibu. Pada ayat sebelumnya diterangkan tentang kesunahan dalam hutang piutang, yaitu adanya pencatatan dan juga adanya 2 orang saksi laki-laki. Adapun saksi ini bisa diganti dengan 1 laki-laki dan 2 perempuan. Pokoknya 1 laki-laki bandingannya 2. Nah andai kata ada di perjalanan, ketika di perjalanan kok pengen melakukan hutang piutang, maka diperbolehkan juga seandainya nggak ada orang yang mencatat, ya berarti dalam hal ini nggak ada saksi,
yaitu dengan melakukan akad rohen. Rohen itu akad gadaian, ya, barang jaminan. Wa fi qiraatin, dan dalam suatu riwayat dibacanya farohanun, dibacanya farohanun. Kalau kita bacanya farihanun, ya. Jam'u rohnin yaitu jamak lafadz rohnun, artinya sama, ya, barang yang menjadi jaminan atau gadai. Maqbudatun, yang dipercaya atau yang dipegang. Afada, yang mana menunjukkan qaulahu, akan firman-Nya Allah Ta'ala ini. Maqbudatan, dengan lafadz maqbudah, artinya tadi, ya, yang dipercaya atau yang dipegang. Ishtaratul qabdi, yaitu pensyaratan harus dipegangnya, ya, firrohni, pada barang gadaian atau barang jaminan tadi. Wal iktifa'u, dan dianggap cukup atau memadai, bihi, dengannya, minal murtahini, dari orang yang meminjam, wa wakilihi, ataupun wakilnya. Jadi andai kata mau pakai akad rohen, pinjaman dengan jaminan alias gadai, gampangnya, ya, maka barang yang digadaikan harus langsung diserahkan, baik oleh orang yang meminjam ataupun wakil dari orang yang meminjam. Artinya nggak boleh barang gadai tadi terletak di tempat lain atau berada di bawah penguasaan orang lain. Misalnya gitu, ya, ada orang mau minjem duit, jaminannya BPKB, gampangnya gitu. Mas, saya pinjam duit mas 100 juta, nih pegang BPKB saya, gitu, ya. Nah berarti BPKB-nya harus ada. Nggak boleh BPKB itu misalnya ada di Bekasi, atau bukan dalam kekuasaan dia, misalnya udah disekolahin di bank, udah ditaruh di bank buat jaminan, buat minjem duit, terus dia minjem duit lagi sama orang lain dengan ngomong, saya punya mobil nanti saya kasih BPKB-nya, padahal BPKB-nya ada di bank. Berarti terjadi dua akad, ya. Satu, misalnya kalau barangnya ada di rumah orang lagi dipinjem, atau misalnya barangnya lagi disewa sama temennya, atau misalnya akad yang dilakukan dengan pihak bank ketika dia menggadai. Lalu yang kedua berubah menjadi akad pinjaman oleh orang tersebut. Nah ini juga termasuk riba, Bapak Ibu, ya. Jadi mengubah akad, misalnya tadi dari akad pinjam orang lain atau dari akad sewa, maka nggak boleh ada akad baru lagi. Statusnya otomatis berarti terjadi dua akad. Nah itu termasuk juga riba. Ya mendingan nggak usah pakai gadaian sekalian sebetulnya, nggak apa-apa, nanti di bawah ada. Nah ini juga berlaku bukan cuman secara safar doang atau musafir, ya. Walaupun secara khusus ini ayatnya terkait dengan orang yang musafir. Karena zaman dulu itu banyak orang ketika dalam perjalanan dia butuh uang, ya, kemudian dia menggadaikan barangnya. Ya zaman dulu, ya, zaman dulu kan orang dagang jauh-jauh, Bapak Ibu, naik kuda, naik onta, ya. Misalnya mereka nih mau jual pakaian. Nah di tengah perjalanan duitnya habis. Sementara dia jalan dari kampung sampai kota, gampangnya gitu. Kedua, di perjalanan salah satu dari mereka bekalnya habis. Terus kemudian ngegadein cincin misalnya. Saya pinjam dulu duit sampean. Nih saya punya cincin, nih pegang cincin saya. Nanti kalau sampai rumah, sampai kampung kita, saya balikin. Di zaman dulu tuh biasa seperti itu. Dan memang diperbolehkan, ya. Ya jadi gadai itu diperbolehkan, ya, syaratnya kalau barangnya itu ada di tempat. Gadai itu nggak boleh dilakukan kalau barangnya belum ada di tempat atau barangnya bukan dalam penguasaan dia. Kalau mau dapat sunnah, ya, ada saksi terus dicatat, kan begitu. Walaupun sekali lagi nggak apa-apa, nggak dicatat pun nggak apa-apa. Ya cuman jangan gerutu kalau nanti nggak dibayar, orang nggak ada catatannya, nggak ada saksinya. Jangan gerutu nanti nggak dibayar, orang nggak ada jaminannya, ya. Jadi gampangnya seperti itu. Kalau pengen dapat sunahnya, ya dicatat, disaksiin gitu, ya. Atau setidaknya ada barang yang dijadikan jaminan. Jadi barang jaminan ini bukan cuma sekadar akad jual beli,
tapi juga termasuk kesunahan dalam transaksi, gitu ya. Nah, secara khusus memang di ayat ini untuk orang musafir. Tapi secara umum ini ayat juga berlaku untuk orang yang bukan musafir. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk kita di rumah atau di pasar gitu ya, itu diperbolehkan juga melakukan akad pinjaman dengan sistem gadai ini, ya, dengan sistem jaminan. Fa'in amina. Nah ini, tapi jika saling percaya, ba'dukum sebagian dari kalian, ba'don dengan sebagian yang lainnya, ayyiddainu maksudnya yaitu orang yang memberi hutang, al-muddina kepada orang yang diberikan hutang, ala hakihi atas haknya, maksudnya atas pembayaran, falam yartahir, ya tanpa menyediakan jaminan, fal yuwaddi maka hendaknya memenuhi alladzi tumina yaitu orang yang dipercaya tersebut. Ai maksudnya al-mudina yaitu orang yang diberi hutang, amanatahu akan amanahnya orang tadi. Dainahu yaitu maksudnya hutangnya tersebut. Nah, jadi kalau seandainya memang sudah saling percaya ya udah nggak apa-apa. Tapi hendaknya buat orang yang dia punya utang, ya penuhin janjinya. Balik lagi ke kaidah dasar kemarin gitu. Jadi andai kata si orang ini ngomong saya minta tempo 1 minggu, ketika 1 minggu bayar. Kalau sudah punya uang, kalau memang belum punya uang atau punya uang tapi butuh untuk yang lain, ya harus ngomong. Nah ini untuk tidak menyalahi aturan syariat. Ngomong, Mbak, Mas, saya belum bisa bayar. Kemarin kan saya janjinya hari ini. Nah berhubung hari ini saya belum bisa bayar, saya minta tempo lagi deh, 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi. Seandainya nggak bisa bayar lagi pun dia tetap harus ngomong, gitu ya. Jadi jangan diem-diem aja, lama-lama hilang. Nah, begitu pula kita sebagai orang yang seandainya dalam hal ini memberikan hutangan, memberikan pinjaman, ya kita juga punya hak sekaligus kewajiban untuk nagih. Hak kita yaitu hak sebagai individu, duit kita atau barang kita, harta kita yang berada pada orang tersebut. Adapun kewajiban kita yaitu sebagai muslim, kewajiban seorang muslim itu saling mengingatkan. Ya, maka andai kata ada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita yang berhutang sama kita, wajib buat kita mengingatkan. Gitu. Kalau si orang tadi ya cuman kewajiban doang, kewajiban bayar utang. Gitu. Tapi kalau di kita yang minjemin terkumpul 2, hak dan kewajiban. Hak sebagai pemilik harta, kewajiban sebagai seorang muslim. Hak memiliki harta yaitu untuk meminta, menagih. Nah, kewajiban seorang muslim ya untuk mengingatkan bahwa dia punya hutang. Walaupun kemarin di ayatnya disebutin seandainya kita mengikhlaskan, nah itu kita dapat pahala yang lebih besar. Kemarin sempat saya singgung karena di antara fadilah keutamaan yang besar dalam membantu orang yaitu membantu orang yang dalam keadaan kepepet, membantu orang dalam keadaan kesulitan. Bapak Ibu ngasih duit 10.000, ya, yang pertama dikasih kepada orang biasa, terus yang satu lagi dikasih kepada orang yang belum makan, dari pagi belum makan, sama-sama dikasih 10.000, pahalanya beda. Jadi sasaran sedekah saja itu bisa membedakan dari sisi ganjaran atau pahala, termasuk dalam hal ini adalah hutang piutang, gitu ya. Makanya syukur-syukur bisa diikhlasin. Ya mungkin kalau utangnya 50.000, 100.000 diikhlasin. Tapi kalau 1 juta, 2 juta ya tagih terus. Nah kalau udah diikhlasin, waktu itu kita sempat bahas ya, diambil boleh, tapi kasih ke orang lain karena kita sudah jatuh omongan ikhlas. Wah udah saya ikhlasin, saya nggak nagih lagi. Nah, terus tiba-tiba orangnya bayar. Nah, oh sayang maksudnya. Ya udah kasih ke masjid, ke musola, ke teman, ke saudara, siapa aja bebas ya. Nah makanya di sini ingetin ya, kalau memang sudah saling percaya ya udah penuhi amanah itu, penuhi kewajiban tersebut. Nah terus kemudian disambung wal yattaqillah, wal yattaqi dan hendaknya bertakwa Allah kepada Allah Ta'ala Rabbahu sebagai Tuhannya fi adaihi dalam menunaikan atau melunasi hutangnya tersebut.
Wala taktumu, dan janganlah menyembunyikan asyhadata akan kesaksian. Idza du'itum, jika dipanggil kalian, liiqamatiha, untuk mengemukakan atau memberitahukan tentang hutang piutang tadi. Nah, ini sama sambungan kemarin ya. Andai kata kita termasuk orang yang menjadi saksi, maka jangan menolak kalau dipanggil untuk memberikan kesaksian. Waman, dan siapa orang yaktumuha, yang dia menyembunyikan kesaksian dia, fa innahu, maka sesungguhnya dia itu asimun, ya orang yang berdosa, qalbuhu, hatinya dia. Jadi terhukumi orang yang dia itu menyembunyikan kesaksiannya, qalbunya dosa. Khusso, adapun dikhususkannya bidzikri, dengan penyebutan ini, maksudnya qalbu, qalbunya yang berdosa, li'annahu, karena sesungguhnya qalbu, ya hati atau jantung, makna lebih tepatnya diri kita, itu mahalus syahadati, adalah tempatnya kesaksian. Wali'annahu, karena sesungguhnya qalbu, idza athima, ketika dia melakukan dosa, tabi'ahu, maka akan mengikutinya pula ghairuhu, anggota badan lainnya. Fayu'aqabu, maka dihukumlah alaihi, atasnya, muakibatal asimina, seperti akibat yang dilakukan oleh anggota badan yang berdosa tadi. Jadi walaupun yang melakukan dosa itu bukan tangan gitu ya, bukannya kaki misalnya gitu, yang melakukan dosa itu kolbu kita, karena kita nggak mau bersaksi, kan itu kan atas kesaksian, berarti kaitannya sama kolbu ya. Nah, andai kata kita gak mau menyatakan kesaksian, padahal kita termasuk orang yang bersaksi atas transaksi tadi, maka terhukumi kolbu kita itu dosa. Nah, hukum manusia itu dosa secara hati, itu sama seperti hukum dosa yang dilakukan oleh anggota badan. Bedanya, kalau anggota badan terkena hukum ta'zir, ya terkena hukum kriminal, gampangnya pidana gitu ya. Misalnya dalam syariat Islam, ketika tangannya mencuri, maka dipotong tangan, misalnya gitu ya. Kalau kolbu kan nggak mungkin. Nah, kolbunya nggak bersaksi, maka kemudian dibunuh, kan nggak mungkin. Nah, tapi secara hukum dia tetap berdosa, walaupun tidak terkena jarimah takzir, walaupun dia tidak terkena hukum pidana Islam. Ya, tapi secara hukum dia tetap berdosa. Wallahu, adapun Allah, bima, dengan perkara, ta'maluna, yang kalian lakukan, itu alimun, maha mengetahui. La yakhfa, maksudnya tidaklah ada yang tersembunyi, alaihi, padanya, syai'un, sesuatu pun, minhu, darinya. Jadi nggak ada yang bisa menyembunyikan hal-hal dalam diri seorang manusia kepada Allah. Ya, kesannya mungkin kita bisa nipu orang, kita bisa menyembunyikan sesuatu dari orang lain, tapi kepada Allah kita nggak bisa. Nah, ini ayat terakhir yang sering kita baca di tahlil ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Lillahi, milik Allah lah, ma, apa-apa yang ada, fis samawati, di langit-langit, wa ma, dan apa-apa, fil ardi, yang ada di dalam bumi. Jadi milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa in tubdu, dan jika kamu menyatakan, tazhuru, maksudnya kamu menampakkan, ma, akan perkara, fi anfusikum, pada diri kalian, minasu'i, daripada perbuatan keburukan atau berupa kejahatan, wal azmi, dan juga rencana, alaihi, atasnya, maksudnya azam atau rencana untuk melakukan kejahatan, autuhfuhu, atau kamu menyembunyikannya, tasirruhu, maksudnya merahasiakannya, yuhasibukum, maka akan dihisab kalian, ya akan dihitung kalian, yukhbirkum, maksudnya yaitu memberitakan kalian, bihi, dengannya, yaitu Allah Ta'ala, nanti akan dihisab, nanti akan dikasih tahu, ya diberitain sama Allah. Kapan? Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Di dunia kita bisa ngumpetin, tapi di hari kiamat, di akhirat, kita nggak bakal bisa ngumpetin, karena Allah lah pemilik langit dan bumi. Jadi Allah mengawasi kita.
Fayaghfiru, maka lalu mengampuni Allah liman kepada orang yasha'u yang dikehendakinya. Al-maghfirata maksudnya mendapatkan ampunan lahu baginya. Nah, sebagian orang yang melakukan keburukan tadi ada kalanya diampuni sama Allah. Wa yu'adzibu, tapi juga ada yang diazab oleh Allah man kepada orang yasha'u yang dikehendakinya pula. Ta'zibahu maksudnya yaitu menyiksanya. Nah, jadi bisa diberikan ampunan, bisa juga diberikan siksa, dan ini hak veto ya, hak prerogatif Allah. Jadi nanti di akhirat kita nggak bisa protes Bapak Ibu. Wah, itu tetangga saya juga tukang tipu, kok dia nggak diazab, malah saya yang diazab. Nah, karena kalau di akhirat nanti sudah haknya Allah. Beda sama di dunia. Di dunia itu kita diberikan hak untuk istighfar, kita diberikan hak untuk tobat sama Allah. Tapi kalau di akhirat sudah nggak ada lagi, semuanya kendali atas Allah. Jadi ada kata sama-sama salah, bisa saja yang satu dimaafin sama Allah, yang satunya lagi enggak dimaafin, sekalipun dosanya mungkin sama. Kenapa bisa berbeda? Yang satu bisa dimaafin, yang satu enggak? Karena nanti semuanya terkait dengan faktor atau penyebab-penyebab lainnya. Contoh, misalnya ada orang melakukan dosa, yang satu karena dia nggak tahu, nggak belajar. Nah, yang satu udah tahu, dia sama-sama melakukan dosa, beda. Yang satu diampuni sama Allah, orang belum tahu. Yang satu yang udah tahu, tetap dihukum, tetap diganjar dosa karena dia sudah tahu. Jadi nanti di akhirat itu suka-suka Allah. Makanya mumpung masih di dunia, jangan sekarepe dewe ya. Jadi kita harus ngikutin Allah juga, supaya nanti di akhirat pun kita juga diberikan maghfirah sama Allah, bukan cuma di dunia. Mumpung di dunia ya, mumpung di dunia Bapak Ibu saya ingetin, nggak bosan-bosan lah ya, jangan terpedaya lah sama dunia ya. Bapak Ibu nyari duit misalnya sampai ninggalin sholat, ninggalin ngaji, padahal di dunia itu umur kita sampai berapa sih? 60, 70, 80 mentok. Nggak bakal hidup sampai 100 tahun saya yakin. 70 aja kita udah capek ya, 80 tahun misalnya gitu udah mentok itu. 90 udah jarang orang sekarang 90-an ya, apalagi sampai 100. Terus apa yang mau dicari? Sementara di akhirat itu abadan abada ya, abadi selamanya. Di akhirat itu bukan setahun, bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, bukan 1000 tahun, selama-lamanya ya. Makanya hukumannya berat. Satu kali nggak sholat misalnya, itu dihukum di akhiratnya bukan satu kali, dikali 1000 tahun. Satu sholat Bapak Ibu tinggalin nih, zuhur tinggalin 1000 tahun. 2 kali sholat zuhur asar 2000 tahun. Zuhur asar maghrib 3000 tahun. Zuhur asar maghrib isya 4000 tahun. Zuhur asar maghrib isya subuh 5 waktu ditinggalin 5000 tahun. Tinggal dikali berapa hari kita ninggalin sholat. Wah itu. Makanya saya suka keder, suka bingung saya sama orang. Wah aja masih nongkrong. Kalau kerja sih karuan ya, saya juga menghormati lah. Kalau kerja yang ngojek misalnya, nganter paket, atau bapak ibu yang misalnya ngurus ayam gitu ya, saya maklumin. Kalau nganggur, itu yang saya bingung. Diem, bengong, ngapain? Mendingan sholat. Ya kalau kerja karuan, apalagi kalau jamaah sini saya yakin habis kerja pasti sholat, saya yakin tuh. Orang lain bukan orang sini, bukan. Orang lain, kadang suka bingung saya. Ngapain kalau kata orang Betawi ngejedok. Orang lihat juga sebel ya. Bukannya berangkat ke musola, sampai sholat kayak di rumah gitu. Ngejedok loh, udah ajan. Masalahnya nganggur. Kalau lagi kerja wajar, lagi ngojek, lagi nganter paket. Bapak ibu lagi ngurus ayam, misalnya lagi mesen. Lagi pokoknya lagi sibuk, masih diwajarin. Kalau ngapain megang HP, bisa bilang ngerokok, ngopi, mendingan sholat dulu. Tuh jangankan kita yang manusia, malaikat juga gedeg kali. Makanya tuh orang kayak gitu tuh nggak bisa diingetin. Lama Allah jadi berani apalagi Pak Ustad. Ya. Lama Allah jadi berani apalagi cuma Ustad. Ada orang soalnya minta sama saya, Pak Ustad tolong dong ingetin. Ya gimana saya mau ngingetin, Allah aja yang dia berani ya. Kok bisa bilang gitu Pak Ustaz, dia berani sama Allah? Nah itu waktunya ajan masih ngerokok aja. Ya kan kalau ajan masih ngerokok, masih ngopi, berarti berani sama Allah. Lama Allah aja berani, apalagi cuma saya yang Ustaz ya.
Sama Tuhannya sendiri dia berani, masih santai-santai. Ya. Ini penting ya. Jadi hati-hati, manfaatin di dunia ya. Ya datang sholat, ngaji segala macam. Karena nanti kalau di akhirat ya haknya itu Allah ya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi Allah bisa ngampunin, bisa juga mengazab. Tapi kalau di dunia kita bisa minta ampun duluan. Ya Allah ampunin saya, ya Allah maafin saya, ya Allah terima taubat saya gitu ya, dan seterusnya. Wal fi'lan, dan adapun dua kalimat fi'il tadi, kata kerja tadi ya, yaghfiru memaafkan dan wa yu'adzibu menyiksa, itu bil jazmi bisa dibaca jazm, atofun menjadi atof ala jawab syarti, atas jawab syarat. Ini bahasa Arab ya. Jadi bisa dibaca fayaghfir liman yasha wa yu'adzib man yasha. Cuma ini enggak umum. Warofu tapi juga bisa dibaca rofa, dipakai domah kayak kita bacanya fayaghfiru pakai domah, wa yu'adzibu ya, huruf terakhirnya di domah. Ai maksudnya fahuwa, maksudnya tersimpan seakan-akan di situ fahuwa yaghfiru liman yasha, fahuwa yu'adzibu man yasha, artinya begitu. Cuman fahuwanya dimahzuf, dibuang karena sudah maklum. Wallahu, adapun Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, itu qadirun, maha menguasai atau maha berkuasa. Wa minhu, dan adapun diantaranya, diantara kekuasaannya Allah itu muhasabatukum, yaitu menghisap kalian, wa jazaukum, dan juga memberikan balasan atau ganjaran kepada kalian. Amana, telah beriman. Sodako maksudnya telah membenarkan. Ar-Rasul, yaitu seorang Rasul. Muhammadun, yaitu maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bima, dengan perkara, unzila, yang telah diturunkan, ilaihi, kepadanya, min rabbihi, dari Tuhannya, minal Qur'ani, berupa Al-Quran. Nabi Muhammad telah membenarkan Al-Quran. Wal mu'minuna, dan juga termasuk orang-orang yang beriman. Kita nih umatnya Kanjeng Nabi. Atofun menjadi atof, atof itu penghubung ya, alaihi, padanya atau pada lafaz ar-rasul. Kullun, semuanya. Tanwinuhu, yaitu dengan menggunakan tanwin, jadi dibacanya kulun, domah tain ya. Biasanya kan kulun itu nggak pakai tanwin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jeli, biasanya tuh kulu, kuli, kula, biasanya gitu. Misalnya kulli syai'in qadir, nah itu ya kuli, bukan kulin ya. Jadi dia nggak pakai tanwin. Nah kalau ini amanah billah dipakein kullun amanah gitu ya. Nah, jadi dipakein domah tain. Tujuannya apa? Iwadun, yaitu untuk pengganti minal mudhofi ilaihi, dari mudhof ilaih ya, maksudnya dari lafaz yang disimpan. Jadi aslinya di situ adalah lafaz kulluhum ya, semuanya mereka, atau bisa juga kullul mu'minina, semua orang-orang beriman itu amanah gitu ya. Mereka beriman, mereka percaya, mereka membenarkan Al-Quran. Bukan cuma membenarkan Allah, tapi juga membenarkan Al-Quran, karena ini merupakan kewajiban dalam rukun iman gitu ya. Nah, ditegesin lagi di sini amanah dan beriman ya, orang-orang mukmin ya, kita nih billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Nah ini runtutan rukun iman ya. Rukun iman kan ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Nah, ini ada urutannya, billahi wa malaikatihi. Jadi rukun iman pertama beriman pada Allah, rukun iman yang kedua kepada para malaikat Allah, wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya Allah, urutan ketiga. Bil jam'i, dengan lafaz jamak, wal ifrodi, dan juga atau lafaz mufrad. Jadi ada juga teks lain membacanya wa kitabihi, wa rusulihi, dan juga rasul-rasulnya Allah ya, lafaz jamak. Yaquluna, yang berkata mereka. Nah kita nih ya, orang-orang Islam yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, kita ngomong la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. La nufarriqun, tidaklah kami membeda-bedakan, baina ahadin, antara satu, mir rusuli, dari rasul-rasulnya Allah. Fanu'minu, maksudnya yaitu dengan kami beriman, biba'din, dengan sebagian rasul, wa nakfuru, tapi kami mengingkari, biba'din, dengan sebagian rasul yang lain.
kama fa'ala sebagaimana melakukannya al yahudu kaum Yahudi wan nasoro dan Nasrani gitu. Kalau kita enggak Bapak Ibu, kita dari Nabi Adam, Nabi pertama sampai Nabi Isa itu tetap kita percaya, sekalipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda sama orang Yahudi, Nasrani, kaum Ad, kaum Samud ya dan sebagainya. Mereka hanya percaya kepada nabi mereka masing-masing. Bani Israil yang terkenal lah, kaum Yahudi. Ya orang Yahudi nggak mau ngambil kaum nabi lain. Dia nggak mau nerima ajaran Nabi Muhammad. Ya. Kaum Nasrani nggak mau ngambil ajaran selain dari Nabi Isa, nggak mau ngambil ajaran Nabi Muhammad. Dulunya, ini dulu ya, bukan Yahudi Nasrani sekarang. Dulunya Yahudi itu nyembah Allah, ya, Nasrani pun nyembah Allah. Cuman ya kesesatan mereka yaitu mereka tidak mau menerima syariat Nabi Muhammad. Dulu di zaman Nabi, Yahudi Nasrani disebutnya Ahlul Kitab karena termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan Rasul kemudian juga diberikan kitab, jadi ada petunjuknya. Makanya dulu di zaman Nabi orang Islam boleh nikah sama Ahlul Kitab, ya, orang Yahudi sama orang Nasrani, karena nyembahnya sama-sama Allah. Yang membedakan orang Yahudi belum bisa nerima Nabi Muhammad, masih kekeh nabinya adalah Nabi Musa, syariatnya adalah syariat Nabi Musa. Orang Nasrani masih kekeh sama seperti orang Yahudi, nggak mau nerima Nabi Muhammad, masih kekeh bahwa nabinya adalah Nabi Isa, syariat yang dilakukan adalah syariat Nabi Isa. Tapi kalau ditanya Tuhannya siapa? Allah. Ibadahnya gimana? Ya sholat. Jadi ada kesamaan. Zaman Nabi, zaman sekarang beda. Yahudinya Tuhannya udah bukan Allah lagi. Nasrani Tuhannya sudah bukan Allah lagi. Walaupun ada beberapa ya Yahudi ortodok, Nasrani ortodok yang masih bertuhankan Allah. Tapi secara mayoritas, secara umum orang Yahudi Nasrani sekarang Tuhannya sudah bukan Allah. Apalagi ibadah yang lainnya udah beda. Gitu. Makanya diharamkan ulama-ulama, beda sama di zaman Nabi. Di zaman Nabi nikah sama Ahlul Kitab boleh. Nah sekarang fatwanya ulama internasional ya nggak boleh. Sebab Ahlul Kitab sekarang yang dimaksud Yahudi Nasrani itu berbeda dengan Ahlul Kitab di zaman Nabi. Nah kita itu nggak beda-bedain maksudnya. Betul kita melakukan syariat Nabi Muhammad. Betul kita melakukan syariat yang berada dalam Al-Quran, yang ada dalam sunnah Kanjeng Nabi. Tapi kita kan nggak meremehkan Nabi lain. Nggak mentang-mentang kita umatnya Nabi Muhammad terus kita nggak percaya sama Nabi Musa, kan begitu. Kita tetap percaya sama Nabi Musa, kita baca kisah-kisahnya Nabi Musa, kita pelajarin kisah-kisahnya Nabi Musa, ya. Bukan berarti karena kita umatnya Nabi Muhammad terus kemarin kita nggak mengimani Nabi Isa, enggak. Kita mengimani Nabi Isa, bahkan kita menempatkan Nabi Isa sesuai porsinya, yaitu sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan, sebagaimana orang-orang Nasrani, kan begitu. Berarti la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, bahwa kita nggak membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain, gitu ya. Makanya ini termasuk akidah. Wa qalu, dan berkatalah mereka, sami'na, kami mendengar, ai maksudnya makan perkara umirna yang diperintahkan kepada kami bihi dengannya, sima'un qabulin, yaitu dengan mendengar dengan penerimaan, ya, mendengar dengan menerima. Jadi kan ada orang mendengar doang tapi nggak diterima. Nah ini maksudnya adalah kalau sami'na wa atona, maksudnya kami dengar dan kami terima, gitu ya. Wa atona, dan kami juga patuh, ya patuh kami. Nas'aluka, yaitu maksudnya kami memohon kepada engkau, maksudnya kepada Allah, ghufranaka, yaitu ampunan engkau, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaika, dan kepada engkaulah al-masiru, tempat kembali, al-marji'u, maksudnya kembali, bil ba'si, dari atau pada waktu hari kebangkitan kubur, ya kita kembali kepada Allah. Wala manuzilat, maka tatkala diturunkan al ayatu, ayat qoblaha, sebelumnya, syakkan, maka mengadu, ya, al mu'minuna, yaitu orang-orang beriman, minal waswasati, dari waswasnya mereka atau khawatirnya mereka, ya, wasyaqo, dan kemudian merasa berat alaihim, atas mereka, al muhasabatu, pada saat perhitungan, biha, dengannya. Jadi dulu para sahabat ya, yang kemudian akhirnya jadi warisan buat kita juga, maksudnya
Kan tadi di ayat sebelumnya ada sebutan bahwa orang itu dihukum dengan perbuatan buruknya, terus kemudian azam atau rencana berbuat buruknya. Jadi zaman dulu orang-orang itu terhukumi dua. Satu, karena dia sudah melakukan perbuatan buruk. Yang kedua, dia sudah berencana melakukan perbuatan buruk. Ini umat sebelum Nabi Muhammad ya. Umat sebelumnya baru berencana doang, itu sudah dapat catatan dosa. Belum melakukan keburukan belum. Dia baru ngomong nih, dalam hatinya gitu azam ya. Nanti malam saya mabok misalnya gitu. Belum lakuin. Umat zaman dulu, umat sebelum Nabi Muhammad langsung dicatat dosa. Ketika dia melakukan, ya tambah dosa, berarti dia dapat dosa 2. Nah, ini ketika turun ini ayat ya, tadi tuh lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum illa fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu kemudian sahabat ini merasa keberatan. Kalau seandainya rencana saya, kepengenan saya langsung dicatat, ya kalau bagus lah, kalau jelek berarti dosa saya double. Maka mereka mengadu rasa keberatan ini, rasa kekhawatiran ini kepada Nabi Muhammad, minta dikurangin, mintain dong sama Allah supaya dikurangin, jangan langsung diganjar dosa, maksudnya gitu ya. Kan belum dilakuin, baru rencana doang, masa langsung diganjar dosa gitu. Fanazala, maka turunlah ayat. Nah ini jawabannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu, tidak akan membebani ya Allah subhanahu wa ta'ala nafsan akan seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai kemampuannya. Ai maksudnya ma akan perkara tasa'ahu yang sesuai dengan kesanggupannya. Qadratuha maksudnya kadar kemampuannya. Laha baginya, bagi seseorang yang melakukan tadi ma perkara kasabat, yaitu melakukan minal khairi, baik berupa kebaikan. Ai maksudnya sawabihi, mendapatkan ganjaran pahalanya. Wa alaiha, dan juga atasnya pula ma akan perkara iktasabat, yang dia melakukannya juga minasyarri, dari berupa keburukan, ai wizruhu, yaitu dari dosanya. Jadi mulai ditetepin sama Allah, ya udah kalau dia melakukan kebaikan dapat pahala, dia melakukan keburukan baru mendapatkan dosa. Jadi kalau rencana melakukan keburukan itu tidak diganjar dosa. Tapi rencana melakukan pahala, rencana atau azam melakukan kebaikan, itu tetap diganjar pahala. Ini enaknya ya. Jadi dihapusnya yang rencana untuk melakukan dosa. Jadi azam melakukan dosa dihapus, tapi azam untuk melakukan suatu kebaikan tetap ada. Jadi ada kata ada orang punya niatan, nanti malam saya mau mabok. Nah itu belum dicatat. Kalau umat Nabi terdahulu udah dicatat. Ya, kalau umat Nabi Muhammad enggak. Ya, karena azamnya, kepengenannya keburukan. Tapi kalau yang kepengenannya kebaikan, azamnya kebaikan, ntar malam saya ngaji Nah langsung dicatat. Itu belum ngaji ya, apalagi pas udah ngaji dicatat jadi double. Nah, makanya untuk kebaikan jangan sampai nggak diniatin, ya jangan sampai nggak direncanain, nggak ditekadin, direncanain. Wala yu'akhadhu, dan kemudian tidak diberi juga atau mendapatkan ahadun seseorang bidambi ahadin, dengan sebab dosanya orang lain. Tuh. Ya masing-masing di akhirat nanti bawa dosa sendiri-sendiri. Ya nafsi-nafsi ya disebutnya. Itu kalau di akhirat, saya sering nyampein. Kalau di alam barzah enggak. Alam barzah masih ada subsidi doa dari orang yang masih hidup. Tapi kalau di akhirat maka nafsi-nafsi, masing-masing kita bawa amal sendiri-sendiri. Wala bima, dan tidak juga dengan perkara lam yaksibuhu, yang tidak dilakukannya. Tuh. Jadi kalau nggak melakukan ya nggak diganjar dosa. Mimma, terhadap perkara waswasat, yang mana mereka waswas atau mereka angan-angankan, ya yang menjadi bayangan bihi dengannya nafsuhu, diri seseorang tadi. Waqulu, dan berkata mereka, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah menghukum engkau kepada kami, bil iqabi, dengan siksa, in nasina, jika kami lupa. Nah tuh, ini garis bawahnya ya, in nasina, jika lupa kami, au akhtana, atau jika salah kami, tarokna, maksudnya meninggalkan kami, as-shawaba, akan kebenaran,
la an amdin, bukan karena sengaja. Jadi ini doa yang dimintain sama Nabi Muhammad atas perintah Allah. Jadi ini doa bukan Nabi Muhammad pengen doa sendiri, Bapak Ibu, bukan. Jadi Allah yang merintahin Nabi Muhammad supaya kamu dan umatmu tidak dihukum karena lupa, pokoknya nggak disengaja. Maka diajarin sama Allah doa seperti ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum saya karena saya lupa atau karena saya salah. Maksudnya salah yang tidak disengaja. Kan kalau salah itu disengaja jadi dosa, Bapak Ibu. Ya, nggak tahu disengaja itu jadi dosa. Nggak tahu disengaja gimana? Udah tahu bodoh, kagak belajar. Nah itu juga dosa. Jadi jangan dikira oh enak mendingan gak usah tahu, jadinya enak nggak dapat hukum apa-apa gitu. Bukan. Nggak tahu terus dia diem, itu juga berarti sengaja menjadi nggak tahu. Berarti sengaja itu. Bukan bodoh emang karena nggak tahu, belum babnya gitu. Kalau bodoh karena emang belum babnya, belum pelajarannya, terus melakukan kesalahan gak ada masalah. Ya, dulu Bapak Ibu nggak tahu nih zakat yang benar seperti apa misalnya ya. Pas udah belajar, oh ternyata zakat bagusnya berasnya seperti ini, gitu ya. Minimal sesuai makanan kita makan 12.000, di zakatnya 12.000 kali 3,5 liter misalnya gitu. Kalau pakai uang kita pakai mazhabnya Hanafi yang 5 liter misalnya gitu ya, dan sebagainya. Lah dulu nggak ngerti, dulu kan sejakatnya doang. Nah berarti kebodohan yang dulu dimaafin, dan insya Allah zakatnya juga diterima. Sholat, mungkin sholat kita salah, yo bacaan Fatihah berantakan, Bismillahirrahmanirrahim, bisa gitu sambil nguap, ya belum tahu. Pas udah tahu, oh ternyata baca Fatihah tuh harus hati-hati, harus bener-bener mahrotnya kudu cepak misalnya gitu kan. Wah bacaannya ya kudu cetok. Nah pas udah belajar, wah saya harus berusaha nih supaya jelas, supaya jangan sampai salah. Ah berarti yang dulu itu dimaafin karena kita sedang belajar. Tapi kalau kita diem, berarti secara nggak langsung kita merasa diri kita udah pinter. Nah itu dihukumnya di situ. Ya, makanya jangan berhenti belajar. Ngeri orang berhenti belajar itu. Orang berhenti belajar dianggapnya pinter. Ya kalau karuan pinter kayak ulama-ulama. Nah kalau bodoh, nah itu jadi masalah. Ya, saya habisin ya, tanggung, mohon sabar. Kama akhodat, sebagaimana menghukum engkau ya Allah bihi dengannya min qoblina kepada orang sebelum kami, maksudnya umat-umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu tuh dihukumnya seperti itu juga, ya. Wa qad rafa'a, dan sungguh telah menghilangkan Allah Ta'ala dalika akan hukum langsung tersebut. Jadi dihilangin sama Allah an hadhil umati, untuk umat ini, maksudnya untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama waroda, sebagaimana ada penjelasannya ya, atau teriwayatkan fil hadisi, dalam suatu hadis. Ya banyaklah hadis-hadis yang menerangkan ini. Fasu'aluhu, maka permintaannya ya dari Nabi Muhammad SAW itu iktirafun, yaitu pengakuan binikmatillahi, dengan nikmatnya Allah Ta'ala. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, wala tahmil, dan janganlah engkau beri beban alaina kepada kami, isron, dengan beban yang berat, amron, yaitu dengan perkara ya yasqalu, yang mana berat, alaina bagi kami, hamluhu, untuk membawanya, kama hamal tahu, sebagaimana engkau bebankan dia, alal ladina, kepada orang-orang, min qoblina, dari orang sebelum kami, maksudnya umat-umat terdahulu. Ai maksudnya Bani Israila, diantaranya seperti kepada kaum Bani Israel, min qatlin nafsi, berupa bunuh diri, fit taubati, dalam taubat. Tuh, zaman dulu, zaman Bani Israel kalau mau taubat bunuh diri. Oh bayangin. Sekarang mah enak, Bapak Ibu taubat tinggal istighfar. Datang deh ke musola, ke masjid, ngaji, sholat yang rajin. Insya Allah taubatnya diterima sama Allah. Insya Allah dosa kita diampunin. Zaman dulu, zaman Bani Israel enggak. Kamu taubat, ya udah bunuh diri kamu. Oh, coba mau nggak digituin? Bunuh diri, wah, dia pengen urip kok, disuruh mati kan? Wa ikhraju rubu'il mali, dan mengeluarkan 1/4 harta, ya 25% harta, fi zakati, dalam mengeluarkan zakat. Tuh. Dalam menunaikan zakat 25%, 1/4. Jadi kalau orang punya duit 10 juta, dulu zakatnya berarti 2.500.000. Sekarang Islam yang dibawa Nabi Muhammad di korting
Wow, jauh banget kortingnya, cuman 2,5%. Ya, Bapak Ibu punya duit 10 juta, berarti cuman 250.000 tuh. Ini diantara ya kelebihan-kelebihan umatnya Kanjeng Nabi kita nih yang mendapatkan berbagai keringanan dari Allah. Waqadim maudiin najasati, dan juga merobek sesuatu yang menjadi tempatnya najis. Nah, jadi zaman dulu misalnya ada orang kena najis, misalnya darah lah gampang gitu. Bapak Ibu kan tukang ayam, misalnya kena darah nih pakaian. Ketika kita bersihin, kita cuci kan biasanya masih ada sisanya tuh, kuning-kuningnya gitu kan masih ada ya. Itu zaman dulu kalau masih ada bekas kayak gitu dirobek, digunting, baru ditambel. Makanya Nabi Musa itu konon bajunya itu tambelannya 40. Kenapa? Ya setiap kena darah, ya kena kotoran yang cuci nggak bisa hilang, bebekas, harus digunting, ditembel. Ya, ada lagi tuh, gunting lagi, ditambel lagi, ada lagi, gunting lagi, tambel lagi, makanya sampai 40. Nah, syariat itu dihapus dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW. Asal Bapak Ibu udah sucikan, hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya. Adapun untuk warna yang nggak hilang karena dia menguning, ya darah namanya juga ya, maka itu termasuk najis yang dimakfu, najis yang dimaafin, jadi boleh nggak apa-apa. Nah, itu syariat diberikan kepada kita nih umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu kelebihannya. Rabbana wahai Tuhan kami, wala tuhammilna, dan janganlah engkau pikulkan kepada kami, ya, ma akan perkara la tokota yang mana tidaklah kami sanggup, kuwata yaitu kami tidak kuat, tidak mampu, lana bagi kami bihi dengannya. Ya Allah, jangan juga berikan sesuatu yang kami nggak kuat, ya, maksudnya gitu, yang kami nggak sanggup. Minat taklifi berupa dari hukum taklifi, ya, tugas-tugas syariat, wal balai, dan juga cobaan-cobaan, wa'fu, dan juga berikanlah maaf anna kepada kami, umhu maksudnya hapuslah dunubana akan dosa-dosa kami, waqfir lana, dan juga berilah ampunan kepada kami, warhamna, dan juga berilah rahmat kepada kami. Fir rahmati, adapun di dalam rahmat itu ziyadatun, ada tambahan, alal maghfirati, atas ampunan Allah. Tuh makanya kalau ulama-ulama sufi itu ketika baca ayat ini di luar sholat, maka beliau-beliau itu menengadahkan tangan, jadi angkat tangan. Makanya saya sendiri diajarin guru saya begitu, kalau tahlilan ya saya angkat tangan pas baca doa ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wala tamil alaina isram kama, itu angkat tangan ya sampai fansurna alal qaumil kafirin. Anta maulana, anta adapun engkau ya Allah, itu maulana adalah pembela kami, sayyidana yaitu pemimpin kami, wa mutawalli umurina, dan juga pengatur daripada urusan kami. Fansurna, maka tolonglah kami, alal qaumil kafirina, atas kaum orang-orang kafir. Diiqamatil hujjati, yaitu dengan menjaga hujjah atau menjaga dalil, wal ghalabati, dan juga mengungguli fi qitalihim, dalam peperangan terhadap mereka. Fa inna min sya'nil maula, karena sesungguhnya dari ciri-cirinya pembela, maksudnya Allah ya, dalam hal ini kita menganggap Allah sebagai pembela kita, yaitu cirinya pembela ayyun soru, di mana menolong mawalihi, akan orang yang dibelanya, ya, atau anak buahnya, alal adai, atas musuh-musuh. Wafil hadisi, dan adapun dalam satu hadis, lama nuzilat, maka tatkala turun hazihil ayatu, ayat ini, faqra'aha, maka kemudian membacanya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ayat sekaligus pengajaran ya Bapak Ibu. Wahai Muhammad, ini ada ayat nih turun gitu ya, dari ayat yang tadi tuh, lillahi ma fis samawati. Ini kamu baca sekaligus menjadi doa kamu. Nah, ketika Nabi selesai baca itu ayat di hadapan malaikat Jibril, kila, maka dikatakan lahu kepada Kanjeng Nabi, akibakuli kalimatin, setelah daripada setiap kalimat atau setiap kata yang terucap tadi, dari Rabbana la tu'akhirna in nasina wa ta'na, itu ya, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu, dan seterusnya sampai fansurna alal qaumil kafirin. Ini dijawab sama Allah, qad fa'altu, telah aku penuhi hal tersebut. Jadi langsung dijawab sama Allah, ya Muhammad, saya penuhin. Jadi mulai sekarang kamu dan umatmu itu kalau cuma rencana berbuat buruk, belum langsung dapat dosa. Maksudnya gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa permintaan Nabi kepada Allah, ya
itu memang dipenuhi. Makanya ada beberapa torekoh itu ketika baca ayat ini itu ditutup pakai amin ya robbal alamin. Memang kalau dari segi ulumul Quran sendiri memang ada kesunahan. Kalau subuh saya baca nih ayat ini lillahi ma fis samawati, itu sebelum ruku saya baca amin ya robbal alamin. Karena di antara kesunahan baca amin itu ini ayat ini juga. Cuman jangan amin jahar ya, jangan dikerasin tapi disir. Nah di sebagian toreko ketika mereka tahlilan, ya tahlilan itu kan juga ajaran toreko Bapak Ibu. Nah itu mereka ketika baca ayat ini fansurna alal qaumil kafirin, langsung amin, amin ya rabbal alamin, baru istighfar astagfirullahal azim gitu. Dulu juga awal-awal tuh saya pengen ngikutin sebetulnya, karena saya diajarin guru saya juga gitu. Cuman saya ingat juga kata kiai saya, nanti kamu kalau di Jakarta gak usah aneh-aneh, udah yang ada di sini ikutin aja gitu. Tadinya pengen kayak gitu juga, saya bilang gak usah lah gitu ya. Takutnya ntar Bapak Ibu malah pada bingung. Sebetulnya ada kesunahan. Kenapa? Karena ketika Nabi baca ayat ini, lalu kemudian Allah ngomong qad fa'altu, ya aku penuhi semua permintaan kamu. Jadi yang rukhsah tadi ya, supaya dimudahkan dari sisi syariat, dimudahkan dari sisi pemberian pahala dan dosa tadi ya, dan sebagainya, itu permintaan Kanjeng Nabi langsung diiyain. Nah, terus Nabi ngomong amin ya robbal alamin. Jadi ada kesunahan setelah baca lillahi ma fis samawati, kemudian mengucap atau menutupnya dengan lafaz amin ya robbal alamin. Nah, untuk ayat ini sunnah dibaca minimal seminggu sekali. Jadi kalau bisa Bapak Ibu baca minimal seminggu sekali. Ya, kapan terserah bebas, karena ini merupakan ayat tauhid. Ya, ini merupakan dalam tanda kutip ayat transaksional antara Kanjeng Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi bela-belain kita loh. Jadi Nabi itu pengen supaya umatnya dosanya gak banyak. Gimana caranya? Akhirnya transaksi sama Allah. Ya Allah, gimana caranya supaya umat saya dosanya gak banyak? Jangan dikasih dosa dong sebelum mereka melakukan. Jadi sebelum melakukan baru azab doang, baru rencana, jangan dikasih dosa dulu. Beda sama umat zaman Nabi dulu ya, dan sebagainya, termasuk tadi masalah syariat-syariat ketika kena najis ya, zakat dan sebagainya. Nah itu kan permintaan Kanjeng Nabi, transaksi ya, ngerayunya Kanjeng Nabi kepada Allah. Makanya kita beruntung ya, makanya karena ini merupakan ayat tauhid. Ayat-ayat tauhid itu kalau bisa dibaca minimal ya, kalau bisa seminggu sekali ya. Syukur-syukur Bapak Ibu ketika yasinan malam Jumat misalnya gitu ya, itu dibaca. Tahlilan dibaca. Jadi dibaca jangan kalau ada undangan doang ya, kalau ada orderan doang dibaca, kalau nggak ada orderan gak dibaca. Syukur-syukur bisa tiap hari. Ada ayat yang bagus dibaca ketika bangun tidur ya. Satu ayat ini lillahi ma fis samawati, yang kedua surah Ali Imran, dalam satu riwayat lain surah Al-Maidah ayat terakhir. Nah, jadi ada 3 ayat terakhir yang afdol dibaca setelah bangun tidur, yaitu ayat terakhir surah Al-Baqarah ini, terus ayat terakhir surah Al-Imran, terus yang ketiga yaitu surah terakhir ayat Al-Maidah. Itu bagus dan itu sunnah ya, dibaca setelah bangun tidur. Kalau nggak bisa pas bangun tidur pas itu ya, kalau kayak saya nih, saya pakai di sholat. Jadi boleh Bapak Ibu yang di rumah sholatnya ya, sholat subuhnya pakai lillahi ma fis samawati. Kalau nggak sempet juga, udah kesuwen Pak Ustaz, langganan harus ngenteni. Ya udah pakai kulhu deh, nanti di motor atau di pasar sempetin baca lillahi ma fis samawati, gitu dapat kesunahan. Kenapa ayat ini menjadi kesunahan setelah kita bangun tidur? Lagi-lagi karena ini ayat tauhid. Jadi seakan-akan ketika kita bangun tidur, melek mata bahasa kasarnya, catatan pertama kita mentauhidkan Allah. Ini kita bangun tidur, dicatat sama malaikat lillahi ma fis samawati. Oh berarti ini orang sedang mentauhidkan Allah. Jadi catatan pertama tuh keren, kan keren, bangun tidur simpulan 1 ya, mentauhidkan Allah. Jadi bukan bangun tidur HP, bukan bangun tidur mikirin langganan, bukan. Kok nggak keren gitu loh? Maksudnya biar keren bangun tidur lillahi ma fis samawati, kan keren. Karena itu merupakan bagian tauhid kepada Allah. Ini pesan aja kalau bisa ya, syukur-syukur bisa setiap hari. Kalau nggak bisa minimal seminggu sekali. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.